Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita telah sampai hadis kedua, yaitu hadis Jibril yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu pada pertanyaan fa akhbirni anis sa'ah. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, beritakanlah kepada kami tentang hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu tentang kapan terjadinya hari kiamat lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Maksudnya beliau tidak mengetahui. Kemudian malaikat Jibril bertanya, qal fa akhbirni an amaratiha. Maka beritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal urata ala tarya'a syai yatatawwaluna fil bunyan. Dan kau melihat orang yang telanjang, ya, telanjang kaki, al-khufat, al-urah, yang telanjang badan. Jadi telanjang badan, telanjang kaki, al-alah, yang miskin, ri'a asyai, yang mengembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan, bermegah-megahan dalam masalah dunia. Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, insyaallah. Disebutkan di dalam hadis tadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ada dua di situ. Ya, sebenarnya pembahasan hari kiamat di kitab Lum'atul I'tiqad juga dibahas pada bab keimanan pada yang gaib. Cuman kita tidak membahas apa yang melebihi dari apa yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi ini, ya, supaya pembahasannya lebih sederhana. Jadi di dalam hadis tersebut disebutkan ada dua tanda tentang hari kiamat. Yang pertama adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Di dalam masalah ini ada beberapa pendapat para ulama. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, yukthirul uquq fil aulad. Banyaknya kedurhakaan terjadi pada anak. Jadi banyak anak yang durhaka. Ini tafsiran yang pertama. Tentang tafsiran seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi nanti di hari dekat dengan hari kiamat banyak anak yang durhaka. Sehingga seorang anak memperlakukan ibunya sebagaimana budak. Dari sisi dicela, dipukul, direndahkan, disuruh, ya, dan yang lainnya. Jadi dari sisi ini, bukan dari sisi budak itu halal untuk didatangi, bukan, tapi dari sisi ini, dalam sisi perlakuan. Ini termasuk perbuatan durhaka dan banyak terjadi pada akhir zaman. Wa hadza ma yamilul Hafidz Ibnu Hajar ilaih. Tentang masalah ini, penafsiran ini adalah pendapat yang Ibnu Hajar Al-Asqalani condong. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani condong kepada pendapat ini. Berikutnya penafsiran yang lain
Di antaranya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa hadza isyaratun ila fathil bilad. Hadis ini menunjukkan tentang banyaknya kemenangan-kemenangan, pembukaan negeri, wa qasatul halbir raqi, dan banyaknya budak yang ditawan. Banyaknya budak yang ditawan. Ini penafsirannya Ibnu Rajab. Sampai akhirnya banyak tawanan-tawanan. Karena banyaknya tawanan-tawanan, jadi yang halal bagi laki-laki kan setelah istrinya 4 adalah budak. Ya, budak itu halal. Tapi di masa kita ini tidak ada perbudakan. Di masa kita ini tidak ada perbudakan. Karena tidak ada perang. Jadi perbudakan itu muncul kalau ada perang. Sehingga banyak anak-anak. Fatakunul amah raqiqah li sayyidiha. Maka jadilah wanita itu sebagai budak bagi tuannya. Sedangkan anak-anaknya sebagai tuan. Ini tafsirannya Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi banyaknya pembukaan wilayah-wilayah yang dibuka oleh kaum muslimin sehingga banyak wanita-wanita yang ditawan. Karena banyak wanita ditawan, akhirnya banyak melahirkan anak. Tatkala banyak melahirkan anak, maka anaknya ini merdeka jadi tuan, dan wanita tawanan tersebut seperti budak begitu. Ini tafsirannya Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian sebagian ulama berpendapat lain, bi anna ummal walad tu'taqu bi mauti sayyidiha. Bahwasanya ummul walad yaitu budak yang melahirkan anak tuannya. Namanya ummul walad. Jadi seorang wanita yang digauli sama tuannya melahirkan anak. Maka wanita ini disebut dengan ummul walad. Ummul walad ini akan merdeka dengan kematian tuannya. Jadi kalau tuannya sudah meninggal, maka wanita tadi menjadi merdeka. Faka'anna waladahu alladhi a'taqaha. Maka karena dia menjadi ummul walad dan dia merdeka dengan kematian tuannya, maka seakan-akan anaknya itu yang memerdekakan dirinya. Fasara itquha mangsuban ilaih. Maka jadilah pemerdekaan wanita tersebut disandarkan kepada anaknya. Wa bihadza sara ka'annahu maulaha wa sayyidaha. Maka seakan-akan anak kandungnya tadi yang terlahir dari tuannya seperti maulanya dan tuannya. Seperti maulanya. Maula itu artinya tuan yang memerdekakan budak. Misalnya ada seorang budak dimerdekakan oleh Utsman bin Affan, namanya Humran radhiyallahu ta'ala anhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Humran radhiyallahu ta'ala anhu, Humran bin Husain, ini adalah budak. Dimerdekakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Humran disebut dengan Maula Utsman bin Affan karena budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Nah, di sini anaknya itu seperti maula bagi ibunya. Ini sebagian ulama menafsirkan perkara tersebut. Jadi bisa tiga perkara ini bisa. Dari penafsiran seorang budak melahirkan tuannya. Penafsiran dari para ulama sebagaimana tadi yang disebutkan. Berikutnya kita lanjutkan, wa antaral khufatal urata ala tari'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Nanti kalau akan datang hari kiamat, di dalam hadis ini, karena dalam hadis lain juga dibahas tentang syarat-syarat terjadinya hari kiamat. Dalam hadis ini yang kita bahas adalah engkau melihat orang yang telanjang kaki, hufat, al-urah telanjang badan, al-alah yang miskin, ri'a asya'i. Ini kebiasaan orang Arab Badui. Jadi orang Arab Badui
piaraan mereka adalah apa? Kambing. Ya, karena memang tidak ada air, ya, beda dengan di negeri kita kan banyak air, ya, sehingga miaranya bukan kambing tapi apa? Unggas, ya kan? Unggas. Di sana kan air nggak ada. Sehingga yang paling gampang adalah kambing. Ya, jadi mereka punya kambing sebagaimana kita punya unggas. Jadi engkau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, yang miskin mengembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan. Mereka bermegah-megahan di dalam bangunan. Bermegah-megahan di dalam bangunan. Yang dimaksudkan dengan ucapan Rasulullah yang demikian ini adalah ana asfalan nas yusayyiruna ru'usan. Bahwasanya orang-orang yang paling rendah, maksudnya di sini adalah paling miskin. Ya, ciri-ciri orang miskin di kalangan Arab sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, telanjang kaki, telanjang badan. Kemudian miaranya adalah kambing. Tetapi mereka kemudian menjadi tokoh. Wa tuksiru aula amwalahum, dan hartanya menjadi banyak. Wa yushayyidunal mabani, dan kemudian mereka meninggikan atau menembok bangunan-bangunan mereka. Wa mubahah, dan berbangga. Wa tafakhuran, dan saling mubahah, saling bermegah-megahan. Wa tafakhuran, dan saling berbangga. Ala ibadillah, terhadap hamba-hamba Allah. Berarti zahirnya untuk menjadi salih itu lebih berat, ya, lebih berat dibandingkan untuk menjadi kaya. Buktinya orang-orang yang miskin tadi itu jadi kaya karena pertimbangannya tidak banyak sebagaimana pertimbangan orang-orang yang saleh. Orang saleh mungkin memikirkan waktu, memikirkan manfaat, memikirkan mudarat, memikirkan akhirat. Ini enggak, yang penting hartanya banyak, rumahnya megah. Ya, karena itu yang dikejar, dikasih oleh Allah SWT, dan itu sebagai tanda dekatnya datang hari kiamat. Berikutnya berkata qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, al-maksud al-ikhbar an tabaddulil hal. Yang dimaksudkan ini dibawakan tafsir oleh Imam Al-Qurtubi, ya, tentang masalah ini adalah tabaddulil hal, terjadinya perubahan keadaan. Terjadi perubahan keadaan. Jadi yang terjadi perubahan adalah apa? Keadaannya. Keadaan manusia. Bi ayastauliya ahlul badiyah alal amr. Orang-orang gunung, orang-orang badui menjadi tuan. Badiah di sini artinya tidak mesti mereka itu adalah tinggalnya di gunung. Ini istilah saja. Bisa jadi mereka tinggalnya adalah di dataran, padang pasir yang tidak ada orang di situ, tidak ada tetangga. Ternyata mereka kemudian menjadi kaya dan menguasai urusan ini. Kemudian mereka memiliki negeri dengan pemaksaan. Wa tukatsiru amwalahum, dan hartanya menjadi banyak. Wa tansarifu humumahum, dan kemudian mereka beralih ini. Yang tadinya telanjang kaki, telanjang badan, miara kambing, beralih keinginan mereka kepada meninggikan bangunan dan kemudian berbangga dengannya. Nah, kata penulis di sini, waqad syahidna dzalika fi hadhil azman, dan kita telah melihat yang demikian ini di zaman ini. Nah, ini memang tadi ya, para tulabul ilmi kalah saing ya sama para tajir, para pedagang dari sisi dunia, ya, harta, kekuasaan. Tapi kalau dari sisi pengetahuan tentang manfaat, mudarat, keselamatan, bahaya, ya, problematika yang sesungguhnya, ya tidak. Ya tidak, ya. Jadi inilah di dunia, kalau tidak memiliki
kedalaman pengetahuan tentang agama, maka akan terbawa kepada sesuatu yang akan segera sirna. Itu sirnanya harta adalah tatkala pemiliknya meninggal dunia. Dan kita jumpai berapa banyak harta-harta ya yang pemiliknya sudah tidak ada. Ya, pemiliknya sudah meninggal, hartanya tidak terurus. Nah, ini berarti dia rugi ya, rugi. Dia mengumpulkan banyak harta tetapi dia tidak menikmatinya. Yang menikmatinya ya wallah alam siapa ya, bisa jadi tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya karena ditinggalkan pemiliknya dan orang lain tidak bisa menggunakannya. Berikutnya hadirin azza wa azakumullah, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di dalam hadis ini, yaitu hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kita kembali ke sini ke hadisnya biar ingat ya, biar nyambung. Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tsumma intalaqa," kemudian malaikat Jibril pergi. "Falabithu maliya," dan aku ditinggal begitu saja. Malaikat Jibril pergi, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan begitu saja. Tsumma qala, kemudian bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, itu kepada Umar. "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapakah yang bertanya?" Kemudian Umar mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya Umar tidak tahu, tapi yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Orang mengucapkan Allahu a'lam ini menunjukkan setengah daripada ilmu. Karena apa? Karena dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Yang paling bahaya adalah orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu paling bahaya. Ya, namanya jahlun murakkab. Dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya, naudzubillah. Nah, dia menjawab dengan jawaban yang tepat. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan sesungguhnya itu dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian mengajarkan urusan agama kalian. Nah, di sini dijelaskan tentang sifatnya Jibril. Sifatnya Jibril alaihissalam. Jibril itu adalah Ruhul Amin. Ya, yang terkenal dengan Ruhul Amin, ruh ya. Ruh yang terpercaya. Malaikat maksudnya di sini. Sebagaimana firman Allah taala di dalam surat Al-Fath ayat 1. Nazala bihi Ruhul Amin. Turun dengannya Ruhul Amin. Jadi malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Allah turunkan Al-Qur'an dengan ruh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril. Wa wasafahu bil amanah, dan Allah SWT memberikan sifat kepada Jibril dengan amanah, yaitu bisa menanggung atau membawa tugas. Wa tazkiyah azimah, dan merupakan rekomendasi yang besar dari Allah untuk malaikat Jibril. Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan tentang sifatnya di dalam surat At-Takwir ayat 19. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam surat At-Takwir ayat 19, Allah mengatakan, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sesungguhnya ya, sungguh itu adalah ucapan utusan yang mulia. Ya, utusan yang mulia rasulin karim di sini adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril pemimpinnya para malaikat, dan malaikat Jibril adalah rasul di kalangan malaikat. Jadi rasul di kalangan malaikat adalah malaikat Jibril. Rasul di kalangan manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ternyata lebih mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dari kalangan manusia.
manusia dan jin. Ya. Nabi kita Muhammad SAW lebih mulia karena ya manusia sebagaimana keadaan manusia. Ya, manusia kan sebagaimana keadaan yang kita rasakan. Ada naik turun ya semangatnya, ada sakit, ada macam-macam ya sebagaimana yang ada. Beda dengan malaikat. Ya, sehingga kalau ada manusia yang bertakwa beriman, maka derajatnya lebih tinggi, bisa lebih tinggi dibandingkan malaikat, bisa lebih tinggi. Tapi kalau Nabi kita derajatnya lebih tinggi dibandingkan malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril di sini diberi tazkiyah oleh Allah SWT dengan perkataan sesungguhnya dia adalah sungguh utusan yang mulia. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, di sisi Allah pemilik arsy yang kokoh. Muta'in thamma amin, dia adalah malaikat yang sangat taat, muta', yang sangat taat. Thamma amin, dan sangat terpercaya. Berbeda dengan kita, ya betul tidak? Kita kan ya kadang taat, kadang enggak, ya kan? Kita. Ya enggak? Iya. Kadang sholatnya tepat, kadang sholatnya enggak dan sebagainya. Kadang bersyukur, kadang sedih, kadang macam-macam, ya kan? Kita itu. Rasanya ya begitulah manusiawi. Nah, malaikat Jibril enggak, sangat taat. Sangat apa? Taat. Dan sangat kuat. Sehingga ini merupakan tazkiyah yang agung bagi malaikat Jibril. Berikutnya, malaikat Jibril itu juga disifati dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Makanya kalau orang berbuat maksiat, dia mengeluarkan bau busuk sehingga malaikat itu lari tunggang langgang. Jadi memang ada jin yang senantiasa bersama kita dan juga ada malaikat yang senantiasa menjaga kita. Kalau kita berbuat maksiat, malaikat itu lari. Sehingga mereka akhlaknya sangat baik ini para malaikat. Apalagi malaikat Jibril. Ya, sehingga malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan gambar makhluk hidupnya. Innal malaika la tadkhulu baitan fi surah wala kalb. Sesungguhnya malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang di situ ada gambar, ya, gambar makhluk hidup, dan tidak mau masuk yang di situ ada anjingnya. Ya, malaikat nggak mau masuk. Makanya, ya, orang tidak boleh miara anjing. Kalau miara anjing ditaruh di luar dengan tujuan untuk jaga kebun. Tapi kalau untuk tujuan itu di dalam rumah, pertama malaikat tidak mau masuk, yang kedua setiap harinya amalannya berkurang 2 gunung besar, ya, 2 gunung besar. Jadi boleh miara anjing tapi untuk jaga kebun, ya, dan jangan ditaruh di rumah karena malaikat tidak mau masuk. Ini baiknya akhlak malaikat. Wabahaul mangdar, dan penampilannya itu wibawa. Malaikat Jibril penampilannya apa? Wibawa. Wal quwwah, dan kuat. Wasyiddatul batsh, dan sangat, ya, perkasa. Wal fi'al, dan perbuatannya. Bi anna lahu makana wa manzila indallah, bahwasanya malaikat Jibril itu punya kedudukan dan punya tempat di sisi Allah. Dan beliau adalah penghulunya para malaikat dan sangat taat terhadap, ya, perintah-perintah, ya, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril adalah penghulunya para malaikat yang ditaati perintahnya oleh para malaikat-malaikat yang ada di langit. Jadi semuanya taat kepada malaikat Jibril. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada fulan yang ada di dunia, maka dipanggillah malaikat Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan, begitu. Maka Jibril langsung mencintai fulan bin fulan. Kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan kepada para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan. Maka seluruh malaikat itu yang ada di langit mencintai fulan bin fulan. Kemudian Jibril turun ke dunia, ke langit dunia, menyampaikan bahwasanya Allah mencintai, ya, fulan bin fulan. Akhirnya manusia menerima keberadaan, ya,
orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang aneh ya. Tatkala masih hidup dibenci, tapi sudah mati kuburannya disembah. Ya kan? Nah itu mungkin sebenarnya cinta, tapi untuk mengikutinya berat. Akhirnya dia tidak mampu menyembah kepada penciptanya, tapi menyembah kepada orang yang dicintainya tadi. Karena menurut dia ini sebagai bentuk cinta kepada penciptanya. Padahal penciptanya melarang menyembah selain dirinya, yaitu selain Allah SWT, melarang. Tapi itu yang terjadi, disembah. Makanya disebutkan dalam catatan sejarah, seluruh kuburan Nabi tidak ada yang tahu tempatnya di mana. Jadi yang mengatakan kuburan Nabi ini di sini, kuburan Nabi sini, itu dibantah. Tidak ada yang tahu kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau diketahui tempatnya pasti disembah, bukan disiarahi. Disembah. Iya. Ya, pasti disembah, bukan disiarahi, disembah. Kalau disembah kan melebihi daripada disiarahi. Arep mantu mengono, arep sepiti mengono, arep ujian mengono, mbah ki esuk putune arep ujian. Pesan dong mbah nggih, ya kan esuk singke ya arep manten, sing ragil arep di sepiti, ya kan, sambil membakar menyan. Sebenarnya menyan itu aslinya mungkin ya untuk minyak wangi, tapi kan minyak wangi masa di kuburan. Minyak wangi kan di tempat-tempat yang mulia gitu. Makanya bagi orang Indonesia yang belum tahu, tatkala masuk ke tempat-tempat yang ya mulia, masjid ataupun yang lainnya, dia melihat bukhur ya. Bukhur itu minyak wangi bakar. Nah, itu minyak wangi itu. Tapi modelnya asap. Nah, yang menghirup manusia. Lah kalau di kuburan yang menghirup siapa? Itu yang jadi permasalahan. Baunya lain. Nah, itu. Ke langit terus membawa doa sampai ke Allah gitu ya. Nah, itulah. Jadi begitu ya, disebutkan tidak ada yang tahu kuburan para nabi kecuali kuburannya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu pun kuburan Nabi Muhammad di tembok sampai 3 tembok. Jadi waktu masih hidup dimusuhin, tetapi sudah meninggal disembah. Itulah. Ya, jangan begitu. Ya, orang saleh itu bukan disembah kuburannya, tetapi ya diikuti jejaknya, amalannya ya, ilmunya. Tapi itu berat. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Dan Nabi Muhammad SAW melihat beliau ala suratihi al-haqiqiyah, melihat malaikat Jibril dalam bentuk nyata 2 kali. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah melihat Jibril 2 kali dalam bentuk sesungguhnya. Yang pertama setelah beliau diangkat menjadi nabi. Beliau mengatakan, tatkala aku berjalan, itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, tatkala aku berjalan bainama ana amshi, tatkala aku berjalan, idh sami'tu sautan minas sama, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Mungkin suara gemerincing yang keras. Wa rafa'tu basari, maka aku mengangkat pandanganku, ya, mengangkat pandanganku. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira, ternyata itu adalah malaikat yang mendatangiku di gua Hira. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Jadi duduk di kursi antara langit dan bumi. Coba antara langit dan bumi jaraknya berapa ribu kilometer ya, berapa tahun cahaya gitu ya. Nah, ini kemarin saya ngisi tentang masalah tanda-tanda hari kiamat ya. Di antaranya matahari terbit dari arah barat. Berarti memang matahari itu berputar. Sementara
bumi diam. Lah, yang diajarkan matahari itu diam dan bumi apa? Berputar. Ya, coba bayangkan ya. Misalnya ada pesawat supersonik mengelilingi seluruh bumi ya dari titik A sampai titik A lagi. Ya. Itu kira-kira menempuh waktu berapa jam kira-kira nih? Ya, kira-kira menempuh waktu berapa jam pesawat supersonik loh? Ya, atau mungkin lebih ya. Lebih atau kurang kira-kira? Dari titik A sampai titik A lagi, misalnya dari Jatinegoro muter sampai Jatinegoro lagi. Ini berapa jam kira-kira? Ini dengan besar seperti itu. Lah, bagaimana dengan besarnya matahari? Ya, dengan besarnya matahari tentunya membutuhkan waktu lebih lama. Kalau tidak membutuhkan waktu lebih lama, maka membutuhkan kecepatan lebih tinggi. Coba bayangkan, bumi ini berputar dengan kecepatan supersonik. Apa yang terjadi? Ora nawit pari tukul. Ya kan? Kosong kabeh, ya kan? Kumbahan sing dijemur kabur kabeh, ya kan? Seng copot kabeh wong kena angin apa itu? Baliung apa? Itu karena dibohongin. Jadi yang berputar itu matahari bukan bumi. Jadi bumi tetap. Kan tidak ada sebutan manusia mengatakan bumi terbit. Tapi apa? Matahari terbit. Ya kan? Matahari terbit. Ya, terbit dari arah timur, tenggelam dari arah barat. Yang terbit apa? Matahari. Ada sholat syuruk. Lah itulah dibodohin secara berjamaah. Lah kalau membenarkan masalah itu bisa kufur. Kalau bukan karena kejahilan, itu bisa kufur. Karena pembenaran tentang matahari itu diam pada porosnya adalah pengingkaran terhadap ayat bahwasanya matahari terbit dari timur dan nanti pada hari kiamat akan terbit dari arah barat. Jadi ini ajaran kekufuran sebenarnya. Kalau nggak tahu ya mungkin dimaafkan. Waktu kita menjelaskan seperti ini ada orang yang berat sekali menerima masalah ini. Ya Allah, ngeri loh. Itulah disela, makanya hati-hati. Jadi sebenarnya itu bukan ilmu fisika, tapi itu ilmu filsafat, filosof. Ya, cuman ilmu-ilmu filsafat itu cara buangnya kemana begitu? Dimasukkan ke ilmu pengetahuan alam, padahal itu ilmu akidah. Ilmu akidah dari para ateis. Ilmu akidah dari para ateis dimasukkan kepada ilmu pengetahuan alam dan dimakan mentah-mentah begitu. Nauzubillah min dzalik, bahaya itu. Harus dijelaskan ini bukan ilmu pengetahuan alam, tapi ini adalah ilmu filsafat yang dicantumkan dalam ilmu pengetahuan alam. Hati-hati begitu. Harusnya gurunya begitu sebelum menjelaskan. Tapi gurunya juga sama saja nggak paham begitu. Nah ini, maka hati-hati nih, pentingnya belajar ilmu akidah sehingga bisa ya mendudukan masing-masing ilmu. Ini ilmu fisika, ini ilmu kimia, ini ilmu ini terus didudukan nih permasalahannya begini. Kalau tidak ya itu tadi kemakan. Dan ini masalah akidah. Karena waktu itu ya tatkala terjadi perdebatan antara Nabi dengan seorang yang kufur, ya dengan Firaun kalau nggak salah, ya kalau memang kamu sebagai Tuhan, atau Nabi Ibrahim dengan Namrud, kalau kamu memang sebagai Tuhan, ya Allah menerbitkan matahari dari timur. Tolong kamu terbitkan matahari dari barat. Ternyata dia tidak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya yang terbit dan berputar adalah matahari, bukan bumi. Itu pembodohan yang mengerikan itu. Pembodohan yang mengerikan sehingga kita tatkala mau menetapkan bahwasanya matahari yang berputar dan bumi yang tinggal, itu kita harus berperang mengeluarkan itu. Dan kalau memang bumi ini yang berputar, orang iwak nang kali, wah pada mecodol, melut apa pada mati. Oh bendina iki ya ora kok bertandur, ora kok berdolan ya kan. Buat terpot, ya kan. Bayangkan coba. Ini jahatnya orang yang tidak beriman, ya mengganggu ketentraman batin. Angel ya mas,
Mas Jati lagi mikir-mikir itu kali ya. Nah, memang kayak gitu Mas Jati. Ya, jadi yang berputar adalah apa? Matahari, bumi tetap, ya kan? Jadi kita tetap terus kayak gini ini, makanya tanaman tumbuh dan sebagainya. Matahari yang muter, ya kan? Muter lagi, ya kan? Nah, kan kita tetap tenang loh. Coba kalau kita yang muter kayak apa? Coba bayangkan. Kok? Hah? Lah itu namanya gedabrus. Ya. Jadi kalau diteliti dari sisi ilmu akidah, ya, kalau kita sampai menerima teori itu dalam keadaan kita paham akidah, larinya kita kufur kepada Allah SWT. Karena di dalam agama kita satu ayat diingkari, misalnya kita tidak percaya pada Al-Quran misalnya, satu ayat misalnya, Al-Quran itu nggak benar misalnya, itu kufur. Nah, ini ada di dalam Al-Quran. Misalnya kita mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang benar adalah cuma Nabi Isa, itu kufur. Itu satu tok misalnya. Nah ini begitu, jadi ngeri sekali. Nah, dan contoh-contoh seperti itu banyak. Ya, jadi begini. Ingat, kekufuran itu tidak mudah diterima dengan cara serta-merta. Tetapi kekufuran itu mudah diterima kalau sudah dikemas dalam bentuk seperti pengetahuan. Seperti apa? Pengetahuan. Contohnya tadi masalah matahari, terus terjadinya bumi, ya, terjadinya alam ini, terjadinya makhluk hidup, ya. Kalau terjadinya bumi kan ada teori heliosentris dengan teori geosentris, ya, dengan teori-teori itu di antaranya, dan teori-teori yang lain. Nah, itu banyak di antaranya adalah teori kekufuran. Kalau ada pun teori-teori yang memang terbukti tidak bertalian dengan pencipta, seperti misalnya teori atom dan teori-teori yang lain dan kemudian menjadi kenyataan. Nah, ini memang teori-teori yang ternyata memang sudah Allah adakan di situ. Ya, itu namanya tarbiyah amah. Ya, tarbiyah amah. Jadi memang sudah ada. Cuman dalam prakteknya orang-orang yang disebut para ilmuwan tadi, ya kan dia sebenarnya orang yang senang, orang yang penasaran sebenarnya. Cuman masuk ke ranah yang bukan ranahnya. Ya, sampai berpikir tentang zatnya Allah itu partikelnya kayak apa, apakah Allah 3 dimensi atau Allah menempati ruang dan massa begitu. Ya, terus hal-hal yang akhirnya itu mereka terjebak pada alam manusia, yang alam manusia itu terbatasi dengan situasi dan kondisinya. Contoh, misalnya ini dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, misalnya ya ada orang meneliti, ya, katanya di dalam hadis Rasulullah SAW ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Nah, kemudian orang meneliti di kuburan, ternyata dia tidak melihat azab. Atau dia meneliti di kuburan, ternyata dia tidak melihat nikmat atau surga. Jadi orang yang mati dari kalangan orang-orang kufur maka akan dibentangkan, ya, akan dibentangkan ranjang dari neraka. Nah, kemudian orang-orang yang beriman akan dibentangkan ranjang dari surga. Nah, kemudian diteliti, saya sudah masuk kuburan ternyata nggak lihat. Ya, karena memang terjadi perbedaan keadaan, ya, terjadi perbedaan apa? Keadaan-keadaan kita dengan keadaan alam barzah. Nah, ini letak kekeliruan yang terjadi di kalangan orang-orang yang cinta pengetahuan tetapi tidak memiliki bekal keimanan. Ini tentang malaikat apa? Jibril yang pernah dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau duduk di antara langit dan bumi. Besarnya kayak apa? Ya, kondisinya kayak apa? Wallahu a'lam, ya. Kemudian beliau takut. Fara'ibtu minhu, maka aku takut darinya. Faraja'tu, kemudian aku pulang, faqultu zammiluni, maka aku pulang dan mengatakan kepada Khadijah bintu Khuwailid, ya, zammiluni, ya, selimutilah aku. Ini sudah terakhir dari pembahasan
dari faidah hadis yang kedua. Di sini ada fawaid, tetapi insya Allah kita akan masuk pada hadis yang ketiga karena kurang lebih fawaid yang ada itu sebagaimana yang sudah kita bahas. Jadi ini belajar kitab Arba'in Nawawi. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada hadis yang ketiga, yaitu hadis yang bertalian tentang ya, dibangunnya Islam di atas 5 pilar. Jadi dalam kesempatan malam hari ini kita membahas tentang tanda-tanda hari kiamat pada satu poin di hadis ini, yaitu munculnya ya orang yang telanjang badan, telanjang kaki, akan munculnya budak ya, banyak budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Tafsirannya sebagaimana tadi yang disebutkan ya, durhaka dan sebagainya ya. Ada yang mengatakan karena banyak perzinaan ya, zinaan sehingga sampai tidak tahu ya wanita tersebut anaknya itu yang jadi tuannya itu adalah anaknya ya, karena banyaknya budak-budak kan, banyak budak-budak ya kan. Oh, ini budak itu melahirkan anak. Nah, sampai seorang ibu menjadi budak bagi anaknya sendiri. Ada yang menafsirkan begitu. Kenapa Pak? Budak-budak yang gimana? Ya tergantung kepemilikan tuan. Ya. Iya. 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 Kan budaknya banyak, kemudian orang yang memiliki budak juga banyak. Ya, kadang budaknya ini sudah digauli sama majikannya. Ya kan? Sudah digauli sama majikannya, melahirkan anak. Ya kan? Melahirkan apa? Anak. Kan anaknya merdeka. Ya, merdeka ikut bapaknya, ya kan? Lah, setelah merdeka anaknya ini mungkin budaknya dijual ya kan, atau diambil orang ataupun yang lainnya. Lah anak ini besar, kemudian dalam keadaan tertentu anaknya mungkin pergi ketemu sama wanita. Nah, wanita itu ternyata menjadi budak bagi anak tersebut, dan anaknya nggak tahu kalau itu adalah apa? Ibunya, jadi budaknya, dan ibunya juga tidak tahu kalau itu anaknya, begitu. Sebagian ulama mengatakan begitu, walaupun ada yang mengatakan durhaka ya. Durhaka ya terjadi pada banyak anak. Tapi kalau durhaka pada orang tua di masa kita ini sudah terlalu banyak ya, karena tidak paham kedudukan orang tua dan tidak paham bagaimana cara bergaul dengan orang tua, cara bergaulnya nggak tahu ya. Nah, ini. Kemudian tentang masalah sifat malaikat Jibril, ini saja yang bisa kita petik dalam kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ya tambahan keimanan bagi kita tentang apa yang disampaikan di dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.